Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program bisnis Anda bersama saya Via Junita atau VJ. Dan kali ini kita lagi-lagi menghadirkan pemilik pengusaha yang pastinya menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Dan kali ini kita mengundang owner Gria Sehat Tubagus Arifin, yaitu Bapak Tubagus Arifin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waduh, sehat Bapak? Sehat. Waduh, luar biasa. Pak Tubagus, sebelum kita mulai obrolan kita kali ini, mungkin kita akan melihat VT dulu dari Gria Sehat Tubagus Arifin. Ini dia pemirsa. Gria Sehat Tubagus Arifin adalah tempat pengobatan alternatif yang dapat mengobati syaraf kejepit, asam lambung, stroke, serta vertigo. Gria Sehat Tubagus Arifin terdapat di dua lokasi, yakni di daerah Ciledug dan Cilengsi. Proses pengobatan di Gria Sehat Tubagus Arifin ini juga disertai oleh obat herbal yang akan memaksimalkan kesembuhan Anda. Baik pemirsa, tadi kita sudah melihat video teaser dari Gria Sehat Tubagus Arifin, dan kali ini kita sudah kehadiran owner atau pemilik langsung dari Gria Sehat Tubagus Arifin, yaitu Bapak Tubagus. Baik, Bapak ini menarik sekali ya, Gria Sehat Tubagus Arifin yang sungguh sangat luar biasa sekali. Tadi kita sudah melihat video teasernya. Nah, Pak Tubagus mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu ya mengenai Gria Sehat Tubagus Arifin ini sebuah kesehatan atau tempat kesehatan apa nih Pak? Kita pertama kali buka di tahun 2000, Mbak PJ itu. Jadi yang kita utamakan itu pengobatan alternatif. Iya. Ya, kita tuh ada pengobatan seperti totok saraf, totok darah, ada akupuntur, ada telusur, dan juga ada bekam. Gitu. Oke. Beberapa pengobatan alternatif gitu ya, yang mungkin di sini cabangnya ada berapa ada dua Pak? Tempat, gitu. Ada dua tempat, di mana? Sama di Citaran Cibubur itu. Ciledug dan di Cibubur. Oke, baik. Pemirsa, jadi yang ingin mengunjungi Gria Sehat Tubagus Arifin ini bisa langsung datang ke dua cabang tadi ya Pak ya? Bisa. Ada di Ciledug dan juga ada di Cibubur. Ya, nah, tapi kalau Ciledug kita buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, kalau misalkan baik. yang Citaran Cibubur itu kita buka dari hari Sabtu sampai Minggu. Baik, jadi ada beberapa jadwalnya ya. Oke, baik. Mungkin pemirsa bisa dicatat gitu ya. Kalau misalkan di Ciledugnya, di cabang Ciledugnya bukanya setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Iya, dari gitu jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau yang di Citaran Cibubur dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi, lebih pagi lagi gitu ya. Sampai jam 5 sore itu. Baik, itu berarti liburnya di hari Jumat saja ya? Iya, berarti? hari Jumat saja kita libur. Baik. Nah, pemirsa, ini kita akan ngobrol nih ya seputar pengobatan herbal sendiri. Nah, mungkin pemirsa juga di rumah ya masih penasaran Pak. Sebenarnya pengobatan herbal dengan pengobatan mungkin di dokter atau di rumah sakit itu bedanya apa sih Pak? Bedanya Tubagus? kita tuh ini ya Mbak Viti ya. Kita tuh menggunakan herbal dan juga kita menggunakan tradisional seperti totok saraf, totok darah, ada akupuntur, bekam itu. Tinggal ada suntik-suntikan, nggak ada obat-obatan. Kita menggunakan herbal murni itu. Herbal murni gitu. Nah, untuk cara pengobatannya sendiri seperti apa Pak? Kita biasanya spesial di saraf terjepit, apa HNP, terus juga di stroke, vertigo, penyakit lambung gitu. Seperti itu Mbak Viti itu. Baik, berarti sistemnya itu nanti kita harus lihat dulu pasien itu sakitnya apa. Setelah kita tahu pasien sakitnya apa, baru kita lakukan tindakan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya, bisa mengobati saraf kejepit gitu ya. Allah. Lambung juga ya Pak ya. Stroke gitu. Stroke, waduh. Ini mungkin penyakit-penyakit yang memang sangat banyak ditemui di masyarakat gitu ya Pak ya. Baik. Tapi sejauh ini dari tahun 2020 berarti udah... Tahun 2000. 2000? Wah, tahun 2000 berarti udah bertahun-tahun. 23 tahun gitu. Wah, luar biasa. Dan ini Bapak sendiri yang menangani? Nanti ada ada perawatnya. Oke, ada yang membantunya ya. Oke, baik.
Nah, ini menarik sih Pak, ada beberapa penyakit yang mungkin ditangani di Gria Sehat Klinik Arifin itu, salah satunya saraf kejepit. Ya, gitu HNP ya. saraf Nah, terjepit. itu boleh dijelaskan Pak Arifin? Penyebabnya itu saraf terjepit itu karena bisa jadi karena jatuh, bisa juga karena kalau misalnya orang yang sudah sepuh, sudah 50 tahun ke atas itu biasa pengapuran bisa, terus bisa juga karena tulang itu bengkok, kebanyakan duduk bisa tuh kena skoliosis itu, terus bisa juga karena cedera ya, misalkan jatuh itu, bisa itu kena saraf terjepit itu. Waduh, ini gitu. Berarti sering terjadi untuk kayak orang-orang kantoran yang sering duduk itu bisa ya Pak? Bisa, karena posisi itu benar-benar tuh duduk gitu, tuh mencari suka duduknya suka miring-miring begini nih, nanti bisa tulangnya bisa bengkok gitu. Pokoknya intinya orang yang kena saraf terjepit itu biasanya ada tekanan pada saraf tersebut itu. Kayak gitu. Jadi tergantung terjepit ada di mana. Misalkan contoh misalnya di sini nih. Di sini kan ada sacrum, terus juga tulang ekor, terus juga ada lumbal, ada torak, ada cervical di tulang ini. Dia dekat leher itu. Kayak gitu. Dia tergantung ada tekanannya di mana. Nah, nanti Bapak Tubagus berarti nanti mengidentifikasi pasiennya dulu. Iya, nanti kita lihat biasa orang kena saraf terjepit itu posisi tulang tuh suka satu bisa juga berubah posisinya. Atau juga bantal tulang itu keluar menekan saraf, bisa juga karena kapur. Biasa orang-orang yang sudah lanjut usia itu, kayak gitu. Tapi biasanya selama ini kebanyakan yang mengalami saraf terjepit itu usia atas ya? Sekarang yang muda-muda banyak kok itu, yang kena juga, banyak. Biasa karena jatuh, itu. Biasanya banyak yang muda-muda kena itu. Kalau orang yang dari 50 ke atas biasanya pengapuran. Iya sih, kayak gitu. Nggak cuma lanjut usia doang ya Pak ya, bahkan sekarang ya anak-anak muda juga yang mungkin kurang teratur hidup sehatnya, kurang pola hidup sehatnya kurang teratur gitu ya, jadi mungkin bisa mengalami penyakit-penyakit seperti tadi gitu ya. Baik, nah ini kan pengobatan herbal gitu ya Pak. Nah ini mungkin kalau di dokter bisa sampai operasi dan lain sebagainya. Nah ini gimana sampai pada akhirnya ini saraf terjepit Pak misalkan. Nah ini cara pengobatannya tuh diurutkah atau di gimana ini Pak? Jadi kita pertama kalau misalnya ada pasien datang, kita lihat dulu. HNP atau saraf terjepit itu kenapa ini? Misalkan contoh tulangnya bergeser Mbak Vici ya. Nanti kita lakukan penotokan, lalu kita telusur. Nanti kalau sudah ketemu titik-titiknya, kita tahu di mana tempatnya. Oh di sini. Mungkin kita lakukan reposisi tulang, kita perbaiki tulangnya dulu. Nah nanti selain misalkan itu untuk menghilangkan rasa sakitnya, kita gunakan akupuntur itu. Nah nanti baru kita kasih herbalnya. Oke, baru dikasih obatnya. Herbalnya itu. Baik. Nah ini biasanya pengobatannya berapa lama Pak? Biasa satu pasien itu? Satu pasien bisa 1,5 jam itu. Karena kita kan benar-benar harus cari dulu posisi terjepitnya di mana, tekanan pada saraf itu di mana seperti itu, Pak Vici. Jadi 1,5 jam satu pasien ya? 1,5 begitu. Oke, makanya mungkin bukanya kalau di Cibubur dari jam 6 pagi sampai. Tapi sekali masuk 2-3 orang gitu. Oh, jadi sekali masuk nggak satu-satu gitu ya Pak? 2-3 orang gitu. Nah mungkin ini pemirsa di rumah juga penasaran gitu ya, selain mungkin Pak Tubagus menangani saraf kejepit itu, biasanya menangani penyakit-penyakit apa lagi? Stroke. Nah itu gimana tuh Pak kalau stroke itu? Ya stroke itu sekarang udah nggak ngeliat usia juga, karena yang muda-muda juga banyak yang kena stroke itu. Kayak gitu. Biasa orang-orang yang kena stroke itu dulu kan di atas 50 ke atas ya. Karena mungkin karena percaya pemudara atau hemoragi itu atau iskemik, ada penyumbatan pemudara karena kolesterol. Sekarang itu banyak itu Mbak Vici itu. Orang yang kena stroke itu. Bahkan yang muda-muda yang di bawah 40 tahun juga ada. Karena mungkin karena banyak begadang atau pola hidupnya itu ya itulah kadang nggak teratur ya Pak ya. Gitu. Jadi ada beberapa juga yang mungkin banyak 30 tahun ada beberapa orang yang kena itu stroke itu. Kena stroke gitu. Waduh ini sungguh sangat mengkhawatirkan ya Mas ya. Dengan mungkin pengobatan herbal ini menjadikan masyarakat juga bisa berobat ke pengobatan herbal ini di Gria Sehat Tubagus Arifin. Baik. Nah, Pak mungkin bisa dijelaskan keunggulan dari Gria Sehat. Mungkin banyak pengobatan-pengobatan tempat pengobatan herbal lainnya. Nah, tapi ini Gria Sehat Tubagus Arifin ini apa sih Pak keunggulannya? Mungkin bisa dijelaskan sama. Yang pertama kita tuh ada izin dari Dinas Kesehatan. Yang pertama, kedua kita tuh pernah mempelajari seperti akupuntur dan sebagainya itu. Yang ketiga itu kita pengalaman. Dari pengalaman kita 2000-an pasien yang datang dari tahun 2000 kita membuka pengobatan seperti ini. Nah itu. Itu yang paling penting ya, sudah ada izin dari Dinas Kesehatan gitu terus ya. Terus kita juga karena mungkin pengalaman yang menurut saya kuat seperti sampai saat sekarang ini. 23 tahun berarti. 23 tahun. Seusia saya bahkan ya, Bapak udah buka
pengobatan herbal ini luar biasa sekali. Baik. Nah Pak, tapi untuk alamat lengkapnya mungkin bisa disebutkan. Kalau yang di Ciledug itu kita Jalan Haji Mencong di Perumahan Mahkota Simpruk Blok B3 nomor 10. Kalau yang di Citra Cibubur itu kita di Ruko Avenue 0801. Baik. Mungkin bisa dicatat pemirsa ya, nanti alamat-alamatnya bisa dilihat gitu ya, keterangan alamatnya di Ciledug tadi sudah disampaikan, dan juga di Cibubur. Untuk Ciledug jam prakteknya dari hari Senin sampai dengan Kamis. Jam 7 gitu pagi sampai jam 5 itu. Dari jam 7 pagi sampai jam 5. Untuk di Cibubur nih pemirsa yang mungkin dekat-dekat di daerah Bekasi dan lain lebih dekat Cibubur bisa datang dari jam 6 pagi, bahkan dari Sabtu Minggu weekend juga bisa di Cibubur gitu. Nah, berarti di dua tempat itu Bapak langsung akan hadir? Iya, pasti ada. Oke, baik. Gitu. Berarti sejauh ini untuk yang menangani itu Pak Tubagus dengan beberapa asisten saya. Ada berapa kurang lebihnya? Sekitar 3-4 orang gitu. 3-4 orang gitu ya. Yang dipercaya pasti ya Pak ya. Baik. Karena udah pengalaman dia, kan udah tahunan ikut saya. Iya. Gitu. Baik, Pak Tubagus ini kan pasti ya masyarakat ketika datang untuk berobat di pengobatan herbal di Gria Sehat Tubagus Arifin ini kan mungkin nggak cuma sekali gitu ya, langsung sembuh gitu. Biasanya pengobatannya sampai berapa lama ya? Kalau misalkan saraf terjepit itu kita lihat dulu Mbak Vijay ya. Kalau misalkan itu ringan, itu insya Allah cepat membaik gitu ya. Tapi kalau misalkan contoh seperti bantalan tulangnya itu yang sudah rusak, yang sudah haus atau sudah terkikis habis itu jujur aja kita nggak menyerah gitu, karena dia tuh harus ke medis itu, harus melakukan operasi karena harus diganti dengan bantalan yang bantalan rusak gitu. Jadi memang ada beberapa penyakit yang memang masih bisa diobati secara alternatif gitu ya. Ada juga yang memang sudah harus ke medis gitu. Karena contohnya seperti bantalan tulang yang sudah rusak gitu. Kalau sudah rusak itu udah nggak bisa kita perbaiki, nggak bisa itu. Gitu. Jadi harus dilihat dulu ya, nggak bisa self diagnosis gitu ya. Jadi harus dicek dulu. Jadi pemirsa juga bisa langsung datang ke tempat prakteknya Pak Tubagus gitu ya, di Ciledug dan di Cibubur. Mungkin pemirsa di rumah gitu ya, yang mungkin keluarganya mempunyai penyakit-penyakit yang seperti tadi stroke, saraf kejepit gitu, bahkan lambung ya Pak, yang sering banget terjadi untuk anak-anak muda nih pasti nih. Ini bisa langsung datang ke pengobatan alternatif itu, nanti diidentifikasi dulu nih kira-kira penyakitnya seperti apa dan pengobatannya seperti apa juga. Baik, nah ini mungkin banyak pemirsa BRTV di rumah yang tertarik untuk datang atau berobat nih Pak di Gria Sehat Tubagus Arifin. Ini caranya seperti apa Pak? Ya mereka harus datang, atau daftar dulu ke WA yang tertera di TV ini. Setelah itu nanti setelah datang konsultasi. Setelah konsultasi kita tahu penyakitnya seperti ini, baru kita lakukan tindakan itu. Baik. Ada syarat-syaratnya ke Pak? Harus bawa apa gitu-gitu? Nggak ada syarat. Jadi harus datang biasa aja ya? Setelah kita lihat, terus kita lakukan tindakan itu. Kayak gitu. Baik. Jadi pemirsa tadi bisa melalui WhatsApp berarti ya untuk reservasi dulu gitu kan, baru nanti langsung datang aja ke Gria Sehat terdekat gitu ya, sesuai dengan jadwalnya. Baik Pak Tubagus, kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan ngebahas soal penyakit-penyakit lebih lanjut ya yang biasa ditangani oleh Pak Tubagus. Tapi kita jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Halo pemirsa, masih bersama saya Via Judita dan juga Bapak Tubagus ya. Tadi kita sudah sedikit menjelaskan gitu ya pemaparan dari Pak Tubagus gitu ya mengenai beberapa penyakit yang mungkin ditangani seperti tadi saraf kejepit, kemudian stroke gitu ya, yang sampai pada akhirnya juga bisa diobati di Gria Sehat Tubagus Arifin ini. Baik, nah ini juga selain penyakit-penyakit tadi gitu ya, asam lambung, vertigo, kemudian penyakit-penyakit lain juga bisa diobati ya Pak ya? Ya insya Allah Mbak Put. Ya baik. Nah maksudnya ini untuk lambung nih Pak, ini biasanya anak-anak muda yang sering sekali gitu ya terkena penyakit lambung ini gitu ya Pak ya. Nah ini biasanya penyebabnya apa sih Pak? Ya, karena pola makannya. Satu dia mungkin pola makannya nggak teratur, terus mungkin karena sering ngopi, rokok, terus juga karena tekanan kerja nggak bisa itu. Tekanan kerja itu bisa itu. Atau bisa juga karena kecapean gitu, menunda makan. Kalau misalnya makan sering yang pedes, yang asam itu bisa mengikis ini lapisan lambungnya itu. Bisa mengikis lambung. Makanya suka pada perih, suka pada sakit, kembung atau getih naik gitu. Itu karena perutnya kosong gitu. Kayak gitu. Baik. Berarti nanti kalau misalkan untuk penyakit lambung sendiri berarti bisa dilihat dari ininya ya? Insya Allah itu biasa orang ke penyakit lambung itu
Kadang-kadang kalau yang parah itu bisa mengganggu psikisnya itu. Bisa psikisnya bisa kena itu. Kayak gitu. Mungkin banyak mungkin beberapa orang yang agak stres gitu iya, ya. Itu karena penyakit lambung itu bisa sampai ke sana itu. Mendorong. Karena banyak orang yang berobat ke saya itu selain dia sakit lambung, karena udah menahun, udah lama, itu sakit psikisnya bisa kena itu. Kayak gitu. Bahkan ya itulah kan berhalusinasi. Kadang ya itu seperti itu. Jadi kalau untuk sakit lambung jangan dianggap sepele. Jangan disepelekan ya. Nanti kalau sudah parah itu biasanya bisa lari sampai ke psikis itu. Gitu. Tapi untuk penyakit-penyakit sejauh ini yang sudah dibahas Pak, kayak penyakit stroke sih yang paling mungkin kalau dari keluarga sih sudah hopeless kayaknya ya Pak ya. Rasanya kadang suka pesimis gitu ya, nggak sembuh dan lain sebagainya. Tapi sejauh menangani penyakit-penyakit berat itu Pak. Jadi kalau misalnya untuk penyakit stroke yang paling berat itu ditangani pertama itu sakit dari diabetes tuh. Dia diabetes karena daripada kental. Satu, kedua darah tinggi. Nah gitu. Ditambah juga yang paling sulit lagi yang pecah pembuluh darah. Nah itu butuh waktu. Jadi nggak bisa datang sekali langsung sembuh, nggak mungkin itu. Jadi butuh proses, butuh waktu. Dan kalau misalkan dia sabar, banyak kok yang membaik kok itu. Banyak kok yang bisa beraktivitas kembali itu. Berarti harus rutin banget ya? Iya gitu. Apalagi kalau misalkan orang yang kena stroke yang sudah 2 atau 3 kali, itu butuh waktu agak panjang pengobatannya. Karena itu dia banyak kerusakan di otaknya itu. Banyak darah yang menyumbat di area itu. Otak itu, sel-sel otaknya banyak rusak gitu, seperti itu. Tapi kalau rutin itu bisa insya Allah sih kalau misalkan dia rutin itu, dia berobat gitu ya, insya Allah itu. Dan aman kita pengobatan itu aman kok itu. Sejauh ini ada Pak yang sampai membaik? Banyak itu. Banyak kalau itu yang sudah membaik itu. Terutama stroke yang pertama, yang kedua itu butuh waktu yang panjang itu. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan memang sudah biasanya ini orang tua nih Pak yang sering mengalami gejala stroke gitu ya, yang langsung tiba-tiba nggak bisa jalan gitu. Berarti langsung dibawa aja gitu ya Pak? Ya biasanya kalau misalkan stroke itu sifatnya mendadak. Biasanya paling sering itu dia diserang pada waktu malam itu, menjelang subuh. Itu banyak orang kena stroke itu. Biasanya mereka sudah dikasih tanda-tanda seperti tangan tuh kok agak berat, pada kebas-kebas, pada bal kesemutan. Itu sebenarnya udah ada tanda, ada sinyal itu dalam tubuh dia itu. Nah, tanda-tanda biasanya penyakit stroke atau saraf kejepit itu biasanya apa Pak tanda-tandanya? Kalau saraf terjepit sebenarnya tuh sinyalnya sakit ya untuk saraf terjepit. Kalau misalkan stroke itu kayak kaku, terus juga kok kayak berat gitu, terus juga tangan pada baal, kesemutan, itu sebenarnya harus cepat berobat gitu, baik ke medis maupun ke tempat saya. Gitu. Baik. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan mungkin pemirsa nih, antisipasi Pak, kan mungkin banyak orang yang dia kalau datang ke Gria Sehat mungkin dalam keadaan sakit ya memang sudah jelas. Tapi ada gak sih Pak yang mungkin para pengunjungnya itu yang mungkin antisipasi, aduh Bapak ini kayaknya saya sudah ada gejala-gejala deh, tolong ditangani lebih cepat walaupun dia lebih cepat penyembuhannya itu lebih cepat. Tapi ada yang langsung antisipasi ke sana? Banyak gitu. Waduh. Makanya kalau yang datang ke tempat saya kalau bisa pagi datangnya. Karena nanti kalau siang takutnya rame gitu. Nanti nunggunya lama itu. Ngantri ya, jadi harus dari pagi ya. Kalau bisa hubungin dulu WhatsApp gitu ya, kira-kira untuk jadwal pendaftarannya. Baik, tapi memang penyakit-penyakit tadi penyakit yang memang dialami oleh banyak masyarakat gitu ya, yang sampai pada akhirnya berikhtiar gitu ya, berharap dengan pengobatan herbal ini bisa membantu untuk bisa lebih membaik gitu ya Pak. Baik, nah untuk lagi-lagi mungkin tata cara pengobatannya saya masih belum kebayang gimana sih kalau untuk pengobatan cara herbal tuh seperti apa? Keunggulan kita tuh ada multiterapi. Jadi kita ada totok saraf, ada totok darah, terus juga ada telusur itu. Terus nanti ada akupuntur sama bekam itu. Nah, nanti kita gunakan salah satu untuk itu penyembuhan orang yang datang berobat ke kita. Jadi dibekam gitu ya? Bekam itu untuk orang yang kena HNP atau saraf itu nggak pakai bekam itu. Gitu. Nanti ada caranya kok itu. Kita totok, kita telusur. Nanti kalau ketemu titik meridian ini kita menggunakan akupuntur itu. Akupuntur tuh apa nanti ada penusukan jarum itu. Penusukan jarum gitu ya? Atau nanti kita lakukan reposisi tulang, kita perbaiki tulangnya itu. Biasanya tulang itu kalau saraf terjepit karena suka berubah posisinya. Kadang-kadang tuh ada yang bergeser, ada yang bergeser ke depan, ke belakang, ke samping kanan, kiri, atau bisa juga karena bantalan tulang itu keluar karena tekanannya, karena mungkin dengan barang berat kali itu. Jadi bantalan tulang itu ya ketekan, jadi melejit itunya itu. Dia menekan saraf sensorik itu, sakit itu, seperti itu.
ada beberapa penyakit yang memang tidak hanya mungkin disuntik akupunktur ya Pak namanya ya. Iya. Beberapa tata cara pengobatannya sesuai dengan penyakitnya masing-masing gitu ya. Kalau lambung sendiri biasanya diapain Pak? Nanti kita totok. Nanti di telapak kaki itu ada titik-titik untuk ke lambung. Nanti setelah itu kita tusur. Nah, nanti udah ketemu titik-titiknya itu, ya itu kita bilang akupunktur itu. Nanti perlu tinggal kita betulin Pak itu. Gitu. Baik. Mungkin Pak ini sebelum mungkin menghadapi beberapa penyakit yang tadi sudah dijelaskan, ada nggak sih Pak tips-tipsnya gitu ya untuk pemirsa di rumah supaya tidak terjadi penyakit-penyakit seperti yang mungkin tadi stroke, saraf kejepit, lambung dan sebagainya Pak? Ya pokoknya kita harus bisa di dalam tubuh kita tuh ada sinyal, misalkan orang mau kena stroke, berarti kan udah dikasih tanda seperti kok tangan saya kesemutan-kesemutan, satu sisi ini. Muka juga kayak ketarik, terus kan pada kayak baal kebas gitu, pandangan mata kabur, kayak seperti itu, kaki juga kayak berat untuk melangkah, itu tanda bahwa itu akan terkena stroke gitu. Gitu. Jadi harus sadar ya sama diri sendiri kalau udah ngerasa nggak nyaman nih pemirsa, langsung buru-buru dicek. Ini kira-kira identifikasinya udah mau ke gejala mana gitu ya. Lebih baik mencegah gitu ya dibanding sudah mengobati gitu. Udah susah sekali. Karena gitu. pengobatan stroke juga itu nggak butuh itu butuh penanganan agak panjang. Nggak bisa sekali datang langsung sembuh gitu. Dia butuh waktu seperti itu. Baik. Ini luar biasa sekali ya Gria Sehat Tubagus Arifin, juga beberapa keunggulan lain gitu ya selain izin yang memang sudah terdeteksi di Dinas Kesehatan, juga tadi apa Pak keunggulannya? Kita ada ini multiterapi gitu ya. Mungkin ini hanya dimiliki oleh pengobatan di Gria Sehat Tubagus Arifin pemirsa. Baik pemirsa, sekali lagi diingatkan jika memang pemirsa nih mungkin tertarik untuk berobat alternatif herbal gitu ya di Gria Sehat Tubagus Arifin, pemirsa langsung aja datang ke dua tempat gitu ya. Yang pertama ada di daerah Ciledug pemirsa, di Jalan Haji Mencong, Perumahan Mahkota Simpruk, Blok B3 nomor 10 gitu ya, dan itu jadwal prakteknya dari hari Senin sampai dengan Kamis, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan kalau pemirsa pengen datang di weekend, pemirsa juga bisa langsung datang ke di daerah Cibubur, itu tepatnya di Citraland Cibubur Ruko 81 dekat Taman Buah Mekarsari. Itu dekat Taman Buah Mekarsari. Jadi pemirsa kalau misalkan punya kesempatan untuk weekend, langsung aja datang ke daerah Cibubur gitu ya. Jam prakteknya kalau weekend lebih pagi nih pemirsa, dari jam 6 sampai jam berapa Pak? 5 sore. Jam 5 sore. Baik. Karena itu pada libur. Lebih ramai ya Pak kayaknya di Cibubur. Baik, langsung catat ya pemirsa, dan jangan lupa juga hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini ya. WhatsApp-nya juga bisa langsung tanya-tanya langsung ke adminnya gitu ya, bagaimana cara proses pendaftarannya di 0815 8867 450 atau di 0819 1008 0778. Langsung segera daftarkan diri Anda kalau misalkan memang sudah mengalami gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tubagus, ataupun ada keluarga yang memang sudah mengalami penyakit stroke, saraf kejepit, lambung, vertigo, kemudian tadi juga ada beberapa penyakit lainnya gitu ya Pak ya. Langsung aja pemirsa, konsultasi, berobat langsung ke Gria Sehat Tubagus Arifin. Baik, Pak Tubagus, ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi, tapi kita akan jeda dulu pemirsa. Setelah jeda yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Halo pemirsa, masih bersama saya Via Junita, dan di sini kita masih sama Bapak Tubagus selaku pemilik dari Gria Sehat Tubagus Arifin. Tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari beberapa penyakit yang mungkin sudah dipaparkan dengan Pak Tubagus gitu ya. Sungguh sangat luar biasa sekali gitu ya. Sehat itu sungguh mahal banget gitu ya Pak ya. Mahal banget sehat tuh gitu. Jadi ya lebih baik mengantisipasi gitu ya, mencegah dibanding sudah terjadi gitu ya. Itu agak prosesnya agak lama gitu. Baik. Nah, ini saya masih penasaran lagi gitu ya Pak. Kalau misalkan mungkin kita berobat ke dokter, setelah berobat mungkin akan ada obat untuk diminum gitu kan, untuk hal-hal yang mungkin diajarkan oleh dokter. Nah, biasanya ada kalau misalkan di pengobatan alternatif ini nih Pak, ini biasanya setelah terapi itu langsung disuruh ngapain gitu? Nah, ada obatnya? Ada herbalnya sesuai dengan keluhan orang tersebut gitu. Baik, herbalnya seperti ini ya Pak ya? Iya, nanti ada beberapa herbal yang kita kasih. Contohnya misalnya lambung, saraf terjepit seperti itu, stroke gitu. Emang ada itu herbalnya itu. Herbalnya mungkin pemirsa bisa lihat di depan ini ya, yang memang ini diproduksi langsung dari
Gria Sehat ya? Iya. Gria Sehat Tuh Bagus Arifin gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan pemirsa juga mungkin nggak cuman beli gitu, tapi tetap harus terapi gitu ya? Kalau misalkan hanya herbal aja itu kurang lah. Kurang ya Pak ya? Jadi harus ada terapinya gitu. Emang kalau di obat aja harus ada anjuran dokter. Iya. Pengobatan apapun juga pasti harus ada anjuran-anjuran dari orang-orang ahlinya sendiri gitu pemirsa gitu. Jadi mungkin di samping lain harus pengobatan secara langsung, di sisi lain juga akan ada obat-obat herbal ya Pak ya yang akan diberikan oleh para pasien yang datang gitu. Baik pemirsa, sekali lagi gitu ya, kalau pemirsa mempunyai keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, saraf terjepit, asam lambung, kemudian vertigo, terus juga ada diabetes pemirsa langsung aja datang ke Gria Sehat Tuh Bagus Arifin. Di sana insya Allah akan ditangani oleh Pak Tuh Bagus gitu ya. Di sana juga akan konsultasi kira-kira keluhannya seperti apa. Kemudian juga nanti akan ada cara pengobatannya secara alternatif dan lain sebagainya. Yang pemirsa langsung datang, dan di sini juga ada 2 cabang gitu ya pemirsa. Kalau misalkan pemirsa pengen datang di hari Senin sampai Kamis, pemirsa langsung bisa datang ke lokasi yang ada di Ciledug. Tepatnya di Ciledug, Jalan Haji Mencong, Perumahan Mahkota Simpruk, Blok B3 nomor 10. Itu tempat prakteknya bukanya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kemudian kalau misalkan pemirsa bisanya waktu weekend aja nih. Jadi pemirsa langsung datang ke tempat Gria Sehat Tuh Bagus Arifin yang ada di Cibubur. Itu tepatnya di Citralin Cibubur, Ruko 8 dekat Taman Buah Mekarsari. Jadi kalau weekend lebih pagi dari jam 6 sampai jam 5 sore. Nanti akan bertemu langsung dengan Bapak Tuh Bagus ya. Di sana yang akan menangani penyakit-penyakit seperti tadi, stroke, jantung, stroke, saraf kejepit gitu ya, lambung, kemudian diabetes dan juga vertigo. Langsung pemirsa datang konsultasi ke Bapak Tuh Bagus. Baik, nah ini terkait ini apa ya, terkait pengobatan herbal gitu ya, vertigo gitu ya. Nah ini vertigo tuh biasanya terjadi karena apa Pak? Ya karena kan ini ada gangguan keseimbangannya. Terutama orang-orang yang kena vertigo itu biasanya ada gangguan di telinganya. Di dalam telinganya itu mungkin bisa jadi infeksi, atau bisa jadi tekanan darah tinggi bisa, darah rendah bisa, kurang tidur, kecapean itu bisa mengakibatkan orang tuh terkena vertigo itu. Seperti itu. Karena serangan vertigo itu mendadak. Kayak gitu. Bahkan kalau misalnya orang yang kena vertigo itu terasa tuh di sekitar itu kayak seperti berputar gitu. Seperti itu. Bahkan udah parah sampai muntah gitu. Seperti itu. Ini saya juga kayaknya pernah mengalami vertigo kayak gitu. Itu berarti berbahaya ya Pak ya? Ya berbahaya lah, terutama apalagi kalau misalnya dia mengendarai kendaraan, misalnya mobil atau motor bisa membahayakan dirinya maupun orang lain itu. Bahkan dia bisa jatuh itu seperti itu. Karena pusing seperti di sekeliling itu putar-putar gitu, seperti itu. Gitu. Kalau vertigo itu sendiri berarti tetap cara pengobatannya pakai akupuntur juga itu Pak? Iya, nanti kita foto, nanti ada caranya kok itu. Nah, nanti terakhir kita guna akupuntur untuk keseimbangannya, dan juga untuk kita lihat kenapa penyebabnya. Bisa dari lambung bisa. Orang yang penyakit lambung akut itu bisa menyebabkan orang kena vertigo itu. Kurang tidur, kecapean, darah tinggi, darah rendah itu bisa itu. Bisa terkena serangan vertigo itu. Selain vertigo juga tadi juga ada diabetes yang bisa ditangani ya Pak ya? Diabetes sekarang itu udah banyak sekali, anak muda tuh yang kena itu. Karena permasalahan itu senangnya manis-manis ya. Makanan manis-manis, makanan yang siap saji itu, yang di botol-botol itu kalau misalnya terus menerus, itu bisa menyebabkan orang kena diabetes itu. Makanya memang harus strict sekali gitu ya pemirsa dengan diri sendiri gitu ya, supaya tidak terjadi penyakit-penyakit tersebut. Karena kalau udah ke situ udah parah banget ya Pak. Iya, biasa orang diabetes itu kaki pada bengkak, terus pada hitam-hitam. Baik kalau misalnya kena diabetes basah pada ya itu luka itu, bahkan sampai ada yang putus kakinya itu. Nah itu. Karena kalau diabetes itu ya darahnya pada kental, jadi sebagian organ tubuh kita tuh pada rusak gitu karena serangan itu. Sel-sel tubuh kita juga pada rusak karena darahnya pun nggak lancar itu. Seperti itu. Nah, pemirsa juga mungkin penasaran Pak Tuh Bagus, gimana sih sebenarnya sistem pengobatan alternatif itu dilakukan gitu? Mungkin bisa dipraktekkan, ini udah ada modelnya gitu ya Pak. Mungkin kalau misalkan saraf terjepit biasanya seperti apa penanganannya? Jadi gini, kalau penanganan di tempat kita, kami Mbak Vijay ya, misalkan orang datang nih karena keluhan saraf terjepit. Yang pertama kita lakukan penotokan, setelah itu di telapak kaki, telapak kaki. Nah, titik langsung ke pusat saraf sini nih. Nanti udah selesai sekitar 15 menit, nanti kita telusur ini. Terus kita cari ini. Biasa orang yang kena saraf terjepit yang sudah akut parah, itu kaki bisa mengecil. Karena asupan nutrisi itu nggak sampai ke bawah.
Bahkan pada kesemutan, pada kebas, pada baal itu di area subtopis ini nih. Jadi tersumbat nih. Gitu ya? Iya. Nah, setelah kita lakukan, kita telusur itu, nanti kita sampai cari ini. Kita cari sampai ketemu titik meridian yang menyebabkan orang itu tertekan sarafnya. Biasanya apa kelihatannya pakai benjolan gitu? Enggak, kita cari. Kita nanti ini kok bisa tahu kalau misalkan di sini terjepitnya itu. Nanti sudah ketemu misalkan di daerah lumbar, banyak kan di lumbar atau daerah toraks ini di punggung nih. Nanti setelah ketemu baru kita bisa kita lakukan perbaikan posisi tulang atau kita guna akupuntur itu. Jadi itu deteksinya pakai alat atau pakai tangan sendiri bisa kelihatan? Nanti pakai tangan, nanti kita cari kan itu. Kita cari nanti karena kita udah puluhan tahun udah tahu misalnya, di sini kejepitnya itu. Nanti setelah itu baru kita lakukan perbaikan pada tulang atau kita guna akupuntur. Jadi itu ya pemirsa, tadi pengobatannya itu bisa dideteksi dulu nih kira-kira gitu ya, mana yang kelihatan mungkin titik permasalahannya gitu ya Pak ya. Bisa juga karena ototnya di sini nih, di sini ada saraf sciatica nih, saraf terpanjang itu. Bisa juga karena ototnya bengkak. Bengkak menekan saraf, timbul sakit juga sampai ke bawah itu sakitnya itu. Iya kayak gitu. Nah, nanti setelah ketemu titiknya insya Allah sih lebih mudah lah. Karena kita tahu di sini lokasinya. Yang menyebabkan orang itu sakit jepit itu. Kalau stroke gimana Pak? Ini kan posisinya dia lumpuh gitu ya biasanya kan. Sama, kita lakukan penotokan dulu, kita telusur, nanti setelah itu udah selesai semua, nanti kita lihat di mana titik lemahnya dia, misalkan tangan, kaki atau wajah, nanti kita guna akupuntur itu. Atau nanti kita bekaman ya bisa itu. Seperti itu. Jadi posisinya kalau stroke juga mungkin misalkan di tangan nih Pak ya, nggak bisa ini di terapi. Nanti kita telusur lah, kita lakukan relaksasi pada tangannya supaya tangan itu nggak ngunci itu, ngunci itu. Biasa orang udah ngunci ini dia udah tahunan itu, udah lama itu. Seperti itu. Itu sih ya. Kalau udah kalau udah penyakit ke situ gitu ya Pak, udah butuh waktu, itu nggak bisa datang sekali langsung sembuh itu butuh waktu itu. Ya, baik. Itu banyak yang membaik kok di tempat kita itu berobat itu. Biasanya pasien paling lama gitu ya Pak yang rutin bisa sampai berapa tahun? Oh, nggak sampai tahunan. Misalkan orang kena saraf terjepit paling lama tuh, ya insya Allah sih ya sekitar 10-20 kali udah membaik lah itu. Gitu. Karena setiap orang beda-beda sih. Ada yang cepat, ada juga yang lama. Yang lama biasanya tuh satu pengapuran, atau bisa juga karena bantalan tulang itu keluar, atau bisa juga tuh karena tulang itu bergeser itu. Itulah kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Gitu. Jadi nggak sampai bertahun-tahun ya, tapi asalkan rajin ya Pak ya. Iya, seperti dia rutin datangnya. Asalkan rutin pemirsa datangnya. Jadi kalau pemirsa tadi ya, kalau misalkan memang keluarganya yang punya penyakit seperti tadi stroke, saraf kejepit tuh ya, yang sangat krusial banget gitu penyakitnya, langsung dibawa segera ditangani pemirsa sebelum kan terjadi sesuatu hal yang lebih parah lagi gitu. Jadi langsung dibawa ke Gria Sehat Tubagus Arifin, di sana langsung bisa nanti akan konsultasi bersama Bapak Tubagus gitu ya, kira-kira bisa diidentifikasi ini bagaimana cara pengobatannya dan lain sebagainya, dan tidak hanya stroke dan juga saraf kejepit pemirsa, lambung, kemudian vertigo, diabetes gitu ya yang sering banget terjadi, itu bisa langsung ditangani di Gria Sehat Tubagus Arifin. Jadi langsung aja pemirsa, jika ingin pemirsa datang ke Gria Sehat Tubagus Arifin, ada 2 cabang tadi ya. Yang pertama ada di Ciledug, tepatnya di Jalan Haji Mencong, Perumahan Mahkota Simpruk Blok B3 nomor 10. Itu jam prakteknya dari hari Senin sampai dengan Kamis pukul 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau pemirsa pengen weekend untuk berobat ke Gria Sehat Tubagus Arifin, bisa langsung datang ke cabang yang ada di Cibubur. Itu hari Sabtu sampai Sabtu Minggu pukul 6 pagi, itu lebih pagi ya pemirsa, dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Tepatnya di Citralane Cibubur, Ruko 801, dekat Taman Buah Mekarsari. Jadi langsung aja datang pemirsa, jika punya keluhan penyakit-penyakit tersebut seperti stroke, kemudian saraf terjepit, diabetes, lambung, vertigo, langsung datang. Konsultasi segera, jangan sampai kelewat gitu ya Pak ya, atau misalkan sudah parah banget gitu, jadi langsung aja, langsung konsultasi, langsung berobat ke Gria Sehat Tubagus Arifin. Baik, dan pemirsa juga langsung bisa hubungin gitu ya kalau pengen tanya-tanya seputar pengobatannya seperti apa, kemudian juga ingin daftar lewat online, pemirsa juga langsung bisa hubungi ke nomor 0815 8867 450 ataupun 0819 1008 0778.
Baik, Pak Tubagus, ini mungkin terakhir gitu ya Pak, yang bisa disampaikan oleh Pak Tubagus untuk pemirsa BRTV di rumah supaya bisa tetap menjaga kesehatan. Tips-tips apa yang bisa dikasih nih untuk pemirsa di rumah supaya tidak terjadi penyakit-penyakit seperti tadi yang kita sudah jelaskan nih Pak. Baik, silahkan. Jadi untuk pemirsa yang menonton acara saya ini, apabila mempunyai suatu permasalahan dengan suatu penyakit, kalau bisa jangan ditunda-tunda untuk berobat. Coba cepat berobat, daripada nanti kalau sudah parah, susah mengobatinya. Gitu. Jadi kalau misalkan pemirsa juga ada masalah dengan saraf terjepit, untuk stroke, lambung, vertigo, coba datang deh ke tempat saya. Moga-moga dengan izin Allah, penyakit Bapak atau Ibu bisa teratasi. Oke, baik. Ikhtiar ya Pak ya. Ikhtiar, kita ikhtiar supaya sehat kembali, membaik gitu ya pemirsa. Supaya penyakit-penyakit tadi tidak semakin parah gitu, jadi langsung aja berobat. Karena kita bisa ikhtiar, tapi untuk Allah nanti yang Allah yang menentukan. Kita ikhtiar melalui pengobatan-pengobatan herbal, pengobatan alternatif yang mungkin Bapak Tubagus ya, di Geria Sehat Tubagus Arifin gitu ya, pemirsa langsung datang. Sekali lagi jam prakteknya dari hari Senin sampai Kamis, pemirsa langsung bisa datang ke daerah Ciledug di Jalan Haji Mencong Perumahan Mahkota Simprok Blok B3 nomor 10 dari jam 7 sampai jam 5. Kemudian kalau misalkan pemirsa mau datang di weekend, pemirsa bisa langsung datang ke daerah Cibubur, tepatnya di Citra Lane Cibubur, Ruko 801 dekat Taman Buah Mekarsari. Itu kalau weekend pemirsa dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Punya penyakit stroke, saraf terjepit, kemudian diabetes, lambung, vertigo, itu langsung pemirsa yang punya keluhan-keluhan penyakit seperti itu langsung berobat ke Geria Sehat Tubagus Arifin. Nanti ketemu akan bersama Bapak Tubagusnya. Baik. Dan pemirsa juga yang mau langsung daftar melalui online gitu ya, melalui WhatsApp gitu ya, di nomor telepon 0815 8867 450 ataupun 0819 1008 0778. Baik, waduh luar biasa sekali pembahasan kali ini. Ini sangat reminder gitu ya, pengingat sekali soal kesehatan ya Pak ya, Pak Tubagus ya. Soal kita harus bisa menjaga kesehatan, tadi juga Pak Tubagus sudah sampaikan, kita juga harus punya pola hidup yang sehat supaya tidak terjadi penyakit-penyakit seperti itu gitu ya. Baik. Terima kasih pemirsa sudah mendengarkan pembahasan kita kali ini, dan juga pastinya terima kasih banyak kepada Bapak Tubagus sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita gitu ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan pemirsa juga bisa terus saksikan program bisnis Anda dan program-program BRTV lainnya. Dan tidak hanya nonton di TV, tapi pemirsa juga bisa menonton di aplikasi Genflix ataupun di live streaming di www.brtv.co.id. Akhir kata, saya Via Judita bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.